Jadi soal taman atau soal visual artistik carry ya Pak. Ya itu nanti lah, itu soal artistik itu nanti. Karena ini kalau udah menyinggung ruang publik, karena ruang publik ini kan ruangnya orang banyak, otomatis itu dari segi keamanan paling penting. Aman untuk, kalau di ruang publik ya, itu aman untuk anak kecil, orang tua, disabel difabel, Difabel. itu. Nek sing normal-normal ya lah, kayak gitu. Jadi awalnya anak kecil, orang tua, disabel, itu dulu. Kalau barang yang di ruang publik tidak aman untuk itu ya nggak memenuhi syarat. Oh ini artistik, nggak. Artistiknya apa? Carry lah itu. Itu nanti. Nek wis madeg seniman, nggak sesuatu artistik kebangetan. Ya artistik wis Wis hukum alami. menjadi darah gitu loh. Tapi harus menerjemahkan itu. Oke Gitu. oke oke. Jadi Terus perlu direspon ya teman-teman semua ya kalau membicarakan soal pasar kangen itu. Konsep yang sebenarnya diinginkan atau dalam benak Pak Ong dan teman-teman tuh ya ingin hal-hal kembali lagi ke zaman dulu sebagai sebuah eksplorasi, kemudian siapa tahu juga menciptakan produksi tadi, produktif, asas produktif itu kuliner juga kekinian juga boleh lah dengan mempertimbangkan konsep-konsep baru, terus meskipun bahannya lama itu juga boleh gitu. boleh, boleh, boleh. Sangat terbuka ya Pak ya kalau Sangat soal terbuka. serangan itu ya. Ya secara sedikit itu sudah ada sekarang teman-teman bikin makanan berbasis guava, berbasis bahan-bahan dari ketela. Misalkan ada brownies tela, yalah, tapi kan masih brownies. Mbok nglairke panganan jenenge opo gitu loh. Nah itu enggak belum ada sih sama ini yang Eksplorasi itu jadi eksplorasi penting itu. loh Pak Prat. Ngawur wae ra apa-apa. Asal makanan harus dipertimbangkan adalah higienisitas, terus apa bergizi dan lain sebagainya lah. Harus ada perhatian-perhatian itu. Sudah berapa tahun Pak Ong berarti? 14 tahun 14 tahun pasar kangen ya. wis suwe loh. 2020 ini tetap tiarap ya Pak. Nah ini enggak ada karena ya nggak ono waduh nggak mungkin lah ini nggak mungkin 2000 bisa klaster baru itu akan jadi bahaya gitu. Pasar pasar Nah kangen 2021 aja belum ini kan nggak tahu ini kapan selesainya ya. Kalau saya ya nggak mungkin selesai, kita tetap berdampingan dengan COVID lah kayak ya. gitu. Cuma bagaimana aturannya aja yang apa? Yang harus dipatuhi kan kayak gitu. Oke, itulah teman-teman semua seluk-beluk soal pasar kangen ya, bisa menjadi edukasi untuk kita atau edukasi untuk teman-teman semua terutama yang generasi muda, boleh mengajukan karena setahu saya juga pasar kangen itu selalu terbuka. Stand kulinernya dibuka, pendaftarannya secara terbuka, kemudian pengisi-pengisinya juga setahu saya juga terbuka meskipun ada beberapa yang list by name pesanan dari penyelenggara tempatnya. Keterlibatan itu saya pikir masih bisa kita olah lagi ya Pak Ong ya. Oke Pak Ong, kita beralih kepada ini Pak Ong. Ini banyak request dari Pak Ong untuk membicarakan soal bagaimana industri kesenian di Jogja ini bisa hidup Pak Ong. Karena mau tidak mau faktanya di Jogja ini kalau kita analisisnya dari komunitas ya, komunitas kelompok hampir sangat jarang komunitas yang bisa hidup dari seni. Jadi seniman itu menghidupi seni, tapi seni itu tidak bisa menghidupi teman-teman seniman. Kalau kita analisis komunitas-komunitas itu banyak yang tidak konsisten pentasnya. Ini kan berarti ada problem. Ya. Ada problem di satu sisi juga barangkali pihak dari pemerintah itu juga ada semacam menurut saya dalam pandangan saya sih salah kejadian bahwa ada dana tetapi secara ekonomi sebenarnya produksinya itu nggak bisa cukup, taruhlah misalnya ada dana is tetapi kemudian manajemennya sampai kepada pementasannya pun sifatnya juga tidak bisa menghidupi seninya, tidak bisa menghidupi senimannya, kalaupun menghidupi juga dananya nggak seberapa. Nah, ini kan ada masalah yang saya ingin diskusikan adalah sebenarnya biar Pak membangun sebuah industri atau seni di Jogja itu Pak melihat Gini, kondisi hari ini. kalau Jogja itu yang sebagai provinsi adalah sangat beruntung karena dia mempunyai dana istimewa yang gede banget. Okay. Itu sangat beruntung. Daerah-daerah lain nggak ada loh. Okay. Hanya Jogja itu sangat beruntung.
yang disebut dengan dana is, entahlah dana is itu pembagiannya untuk kebudayaan berapa persen, untuk infrastruktur berapa persen, saya nggak tahu lah. Tapi itu sudah untung ada pendanaan itu. Kalau daerah lain kan ada apa dana dari APBD-nya itu, Iya. kan ada itu. Nah di kita ada dana is. Kalau gini, kalau untuk seni-seni rupa ya itu hidup tanpa dana is. Seni untuk seni rupa di Jogja ya. Sama yang bisa hidup tuh dalam pemetaan saya seni musik Musik, sama seni rupa, Pak. ya seni rupa itu teman-teman kan bikin pameran kecil-kecil, pameran di rumah bisa, dan banyak secara swasta, secara mandiri itu banyak teman-teman yang punya galeri pribadi itu bisa di apa digunakan sebagai ruang pamer itu. Dan secara ekonomi iyalah wong payu misalkan, kalau sekarang nggak payu wong covid. Nah yang rumit adalah seni komunitas. Iya memang. Nah seni komunitas ini harusnya mindsetnya adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Oke. Jadi dana is digunakan sebagai dana investasi sumber daya masyarakat. Jadi bukan pentasnya. Misalkan pentas ketoprak sing main ya kuwi wae, sing nulis naskah ya kuwi wae. Misalkan pernah misalkan yang main itu menggandeng pemain-pemain yang lain yang dari desa saja pernah ada. Tapi kalau saya percaya bukan itu, tapi bagaimana melahirkan pemain baru, melahirkan tokoh pertunjukan yang baru, misalnya dalam hal ini ketoprak atau film atau apa, melahir sutradara yang baru, lahir tokoh ketoprak baru, lahir sinden yang baru, Yang berkualitas yang tentunya, Pak, ya tentunya harus yang berkualitas. Nah ini menurut saya ya, Ya. dengan jalan pemberdayaan itu, Ya. bagaimana tokoh-tokoh ini memberdayakan masyarakat itu untuk dia bisa tampil, bukan dia dimatikan atau dia diikutkan sebagai anggota, tapi secara mandiri mendidik orang itu supaya kamu menjadi sesuatu. Oke, Kamu poinnya menjadi sesuatu. poinnya pertama untuk menuju sebuah seni yang bisa berindustri, generasinya yang dibangun dulu. Ya. Ini saya menangkapnya generasi ya, Pak. Ya. Karena regenerasi itu penting, jadi menyiapkan orang-orang yang mumpuni untuk generasinya itu disiapkan dulu ya. Itu harus. Oke. Jadi alih generasi. Alih generasi. Nah, yang generasi tua-tua mbok wis ngalah wae lah. Ikhlas aja supaya generasi muda ini lebih itu diajari kemampuannya ya biar diselip sama yang muda supaya ini menjadi lebih baik. Kalau kita selalu melakukan dengan seperti itu, dengan logika seperti itu, dengan mindset seperti itu, maka nanti dengan sendirinya daerah ini akan berkembang loh. Ya. Kalau selamanya itu terus, ya ora. Pak melihat itu mandek ya, regenerasi itu. Bukan. Saya kira sekarang gini deh. Siapa sih tokoh sinden baru? Ada nggak? Pesinden di sini. Tokoh penari mana? Karena ini pengalaman saya setiap syuting untuk nyari penari Jogja sulit banget. Saya nyarinya di Solo. Sulit mencari penari yang baru, sulit, yang bagus, sulit. Oke. Gitu. Saya mencari penari bedoyo aja yang bagus, sulit. Terus tokoh sinden, sopo yo. Ada lahiran kampus, siapa itu yang baru itu. Tapi kan didikan kampus. Tapi bagaimana dana is ini bisa melahirkan sinden-sinden yang bukan pendidikan? Justru yang di desa-desa, di kampung-kampung itu kan banyak. Yang punya bakat itu banyak. Ada lah, bukan banyak, ada lah. Tapi cuma kita nggak pernah sentuh aja. Ya gitu. Pemain ketoprak misalkan, laki-laki pasti ada lah. Yang punya bakat ke situ. Tapi itu kan tidak pernah diberi ruang. Atau pernah dilibatkan, ruangnya sangat kecil. Dia hanya sebagai peserta di pertunjukan ketoprak yang besar. Tapi bukan dia sebagai role utama untuk ini. Atau dipasrai apa? Dipasrai apa? Digarap. Juga di teater. Mosok tahun 80-an tuh kelompok-kelompok komunitas teater tuh banyak sekali. Kok sekarang kan enggak ada kelompok-kelompok baru teater itu. Sementara dananya ada. Dana is kan bisa untuk memfasilitasi untuk komunitas-komunitas. Jadi kalau Jogja ini muncul komunitas teater, grup teater baru, ada
Presiden baru, kelompok ketoprak yang baru kan jadi rame. Artinya jadi rame itu banyak orang kreativitas, banyak produktivitas. Saya tangkap pembinaan nih, teman-teman. Pembinaan sebenarnya. Nah, persoalannya pemerintah mau nggak memfasilitasi yang disebut dengan investasi sumber daya manusia ini, karena itu nggak kelihatan. Kelihatan Mungkin konangan kalau secara fisik orang nggak konangan ya, Pak. kelihatan. Artinya Konangannya kalau endingnya itu dua ini kan tiga sementara tahun. ini kan endingnya pementasan terus loh, Pak. Barangkali kalau pembinaan mungkin malah rano pentas kalau Pentas. Ya, ya misalnya katakanlah sekarang ada itu kan ada festival ketoprak misalkan. oke. Bukan soal festival ketopraknya, tapi pra festivalnya itu loh. Itu yang penting. Bukan festivalnya, nek festivale kuwi ono duit, ono panitiane jalan. Iya. Iya toh? Betul. Ono IO sing apik jalan, tapi pesertanya itu pranya itu loh. Ini yang harus dibina Sampai matang, Pak. sampai matang, sampai jadi. Terus nanti setelah festival mereka bisa secara mandiri mempunyai kelompok yang mumpuni, yang bagus. Hanya kalau dibina pasti dibina. Neng workshop, peng pisan, peng pindho, bisa peng telu kan selesai. gitu. Tapi, nah, dana S ini kan harus sustain. Oke. Nah, sustain ini berat. Berat. Bikin sesuatu yang sustain itu berat. Nah, kebanyakan di kita kan hit and run. Sekali bikin, habis itu udah lupakan. Nah, itu lupakan. Ini harus sustain. Harus terus dibina terus agar nanti mereka menjadi dan mereka akan mendidik yang di bawahnya lagi terus. Wong ini nggak terbatas kok. Kayaknya lo ya dana S kan nggak terbatas ya. Gede banget. Gede banget. Dan berpotensi dibandingkan dengan kota-kota yang lain maksudnya karena ada dana untuk kebudayaan gitu loh. Juga di film misalkan. Mosok sih dana sekian ratus juta metune filmnya ngono wae. Lah kesempatan untuk anak animasi, untuk film kreatif, untuk film gaya-gaya yang baru, film art ya kan. Apa ruangnya? Sementara perkembangan zaman sekarang kan ke depan kan hal-hal itu harus ditampung juga. Apakah nanti film akan bertutur seperti itu terus? Bisa tidak. Film itu media kok. Tapi apa yang diomongkan, kontennya itu yang harus berubah-berubah menyesuaikan zaman sekarang. Ya. Iya loh, konten teknis itu sudah standar. Teknis, film itu media teknisnya standar. Tapi persoalan kontennya ini loh, kamu mau ngomong apa ini loh. Ini yang harus berubah. Tidak film ini mesti cerita tentang batur, tentang cinta, tentang enggak. Meskipun ngomong cinta, tapi cinta dengan sekarang itu berbeda loh. Kalau zaman dulu moro ngapeli ngasih bunga itu bercinta. Mungkin sekarang cara bercinta tidak seperti itu. Saya kira banyak teman-teman muda yang kreatif untuk ngomong soal cinta melalui media film dengan cara yang berbeda. Setelah teknis bisa ada animasi, ada macam-macam lah. Oke. Dalam pandangan Pak Ong terkait dengan situasi Jogja ini karena ada semacam apa ya? Sisi yang berlawanan, Pak Ong. Misalnya begini, taruhlah misalnya saya membuat sebuah pementasan dengan ongkos produksi yang sekiranya mandiri. Dengan catatan kita juga tetap mencari sponsor dan sebagainya. Ini kan saya sudah memasuki industri seni nih sebagai tontonan yang kemudian berbayar dengan kita memproduksi sendiri. Artinya saya dari satu sisi juga mengedukasi masyarakat untuk juga mau menghargai karya seni karena ini sebuah produk industri kalau sudah ditiketkan kan produk industri. Tapi juga di satu sisi yang menggunakan dana S itu sifatnya tontonan gratis yang itu mohon maaf ini juga saya pernah melakukan tes terhadap remaja itu menciptakan semacam mindset baru bahwa tontonan seni gratis. Ini kan dua sisi yang berlawanan, Pak. Sementara yang sebelah sini berjuang ingin masuk ke industri seni, sedangkan yang sini tontonan gratis. Saya tuh pernah tuh mendapatkan WA saya bagikan sebuah poster pertunjukan berbayar yang hanya 20.000 itu. Jerit Kok bayar Mas? Kok bayar Kak? Lah piye karepe? Gratis wong biasanya kayak gratis kok. Yang TBY ke gratis ki kok bayar. Mbok sing gratis wae Kak. Waduh, kepiye iki? Saya sih
menjadi semacam pesimis. Wah ini nek misalnya kita berjuang di sisi industri ra iso nek Yogyo. Saya langsung memutuskan begitu Pak. Ya. Berarti iki ade ra iso urip iki Bung. Tidak hanya soal ekonomi hidup sih ya. Tapi soal ya yang paling bahaya itu kan menciptakan mindset generasi penonton itu Pak. Repot ya Pak itu. Nah itu kan gini ya. Delok kesenian gratis ki jane ya ora iso lho. Artinya misalnya lah ini difasilitasi oleh Danais. Karena Danais itu kan tidak boleh memasukkan ada uang masuk kan tidak boleh ya. Pemerintah kan tidak boleh. Nah sebenarnya sebagai seseorang menonton sesuatu karena ya bekerja itu kan juga mikir gitu. Itu harus ada yang dikorbankan menurut saya ya. Bisa misalkan tiketnya berupa buku, tanaman kah, bisa bentuk tanaman, kalau mau nonton bawa bibit tanaman berapa, bisa gitu. Jadi tidak sekedar uang ya. Atau baju bekas kah. Berarti senimannya harus kreatif di situ. Jadi penonton itu harus berkorban, ada yang dikorbankan. Mereka mendapat sesuatu kok. Nah, gratis tis itu didiknya tidak baik. Biasanya orang serius nontonnya. Ya. Tidak Nah, itu. Berikutnya adalah itu bisa gratis, tapi cuma kalau saya ya, mindset Danais ini nek dinggung gawe pertunjukan sing nang gedung digratiske kuwi karena mindsetnya bikin pertunjukan yang katakanlah yang normatif lah, pertunjukan tari atau teater atau ketoprak yang di gedung yang disorot di lampu yang seharusnya secara sehari-hari itu bayar jadi gratis. Itu kan menurut saya nggak benar. Nah kalau maunya Danais itu gratis, ya bukan bikin pertunjukan yang kayak gitu. Oke. Bukan bikin pertunjukan yang kayak ketoprak, kayak teater kayak gitu ya enggak. Didik teater di desa, ketoprak di desa, terus dipentaske ning kono kuwi gratis ra apa-apa. Oke. Kayak gitu loh. Atau apakah misalkan sebuah pertunjukan kayak ketoprak, teater, musik harus selalu di gedung yang kayak gitu? Harus ada sorot lampu yang kayak gitu? Wah kan bagus. Oh itu kan estetika rakyat beda lagi. Bermanfaatnya Bu. Iya, itu kan estetika yang normatif. Ada lighting, ada sound yang bagus, ada yang ini, itu kan normatif. Tapi kalau sudah mulai masuk dalam dana ini difungsikan untuk pemberdayaan masyarakat, itu soal output soal kualitas baik buruk soal nanti. Tapi kita mendidik misalkan ada musisi di desa mana gitu. Ya udah suruh pentas di desanya, difasilitasi dengan bagus, nanti direkod. Hasilnya adalah kompilasi dari rekod itu. Jadi sebenarnya kan tinggal kreativitas kalau maunya pemerintah gratis loh ya. Nah itu contoh gratis tidak apa-apa. Jadi standarisasi pertunjukan bukan berarti bagusnya gedung, bagusnya fasilitas lighting dan sebagainya. Kalau untuk Danais, kalau maunya Danais gratis gitu. Jadi nah saya mau delok pertunjukan dengan kualitas pemain yang kelas 1, kelas 2 gratis, wayo itu ora iki kan ndak baik. Ya, tapi itu kan terjadi, Pak. Nah, dan maka itu, setup ini, setup kualitas pertunjukannya, Danais kan bukan untuk memfasilitasi orang-orang yang sudah populer. Iya toh, sing wis populer ki wis lah. Dadi mentor wae. Oke, yang teman-teman seniman yang populer jangan minta Danais ya. Jadilah mentor yang baik untuk mendidik orang baru supaya menjadi seperti dia gitu. Iya, itu fase-fase proses kreatifnya ya teman-teman yang baru sesungguhnya Pak. Kalau pemaknaan yang disampaikan Pak Wonti begitu, jadi untuk teman-teman yang kelasnya maestro atau sudah berkecimpung lama. Wes lah kuwi. Ya, itu saya pikir justru itu malah justru menghidupkan industri yang lain sih menurut saya, tidak menggunakan Danais, malah justru produksi sendiri gitu loh. Saya pikir kalau seniman-seniman besar mementaskan sendiri secara mandiri dengan ditiketkan, saya pikir juga nonton, saya pun akan nonton gitu. Saya termasuk orang yang tertib sebagai penonton, bayar saya tetap mau teman-teman semua. Tapi generasi saya ini taruhlah yang muda-muda ini itu yang bahaya, dan itu lho Pak, mengurangi nilai loh, seolah-olah seni pertunjukan iya gratis ki mesti kualitasnya meng semono, sedangkan teman-teman muda ini membayar bioskop gelem. Nah ya kan aneh gitu loh, kan jadi aneh ya. Kan ada juga kelompok teater di sini pentas di Jogja bayar dan yo
sold out. Iya. Ada toh. Banyak, Pak. Nah, ning ketika Danais kok njuk gratis iki, makanya kalau saya Danais bukan untuk pertunjukan yang standar kayak gitu. Untuk pemberdayaan masyarakat. Oke, aku sepakat, Pak. Karena yo nek delok pentas saya pernah ngobrol dengan pemain teater gitu. Dia berproses dengan dana es, dengan dia berproses sendiri dan diproduksi sendiri menggunakan dana sendiri dan ditiketkan, tuh rasanya beda. Ya, iya, Lebih jelas. semangat ketika pertunjukan saya ini ditiketkan. Aku ditonton, sing nonton bayar, kudu proses kreatif tenanan. Karo sing gratis ini beda rasanya. Ya. Jadi sebenarnya soal ini aja kalau saya melihat fungsi Danais itu sebagai pemberdayaan masyarakat agar produktif dan kreatif. Ya. Jadi fungsi Danais bukan untuk bikin pertunjukan yang normatif kayak pertunjukan-pertunjukan yang kalian lakukan dengan nyari sponsor dengan ini, bukan itu. Ya kalau saya pertunjukan memang agak repot Pak, karena ketika banyak yang gratis, saya juga melakukan tester kepada pihak-pihak sponsor itu juga agak sulit menerima ya, sulit mensponsori pentas-pentas pertunjukan itu agak sulit karena lu kan wes anu tuh Mas, itu gratis Mas. Lo feedback gua aku apa dan lain sebagainya Ya, begitu. sponsor jelas pasti itu. Kan menimbulkan tes Pak, menimbulkan Ya. impress yang tidak baik Pak. Pasti sponsor tidak ada yang tidak ingin punya impact produktif terhadap produknya. Pasti minta, pertama adalah kualitas yang mau minta sponsor ini siapa dan kelompok apa, ini pengaruh. Ya. Terus apa yang kamu mainkan, apa yang kamu produksi itu bagus apa tidak relatif ya, menurut si sponsor kayak gitu. Terus nanti saya dapat apa, mau dia ngetokke duit kok, itu wajar semua pasti seperti itu wajar. Nah, tinggal gini loh, kalau misalkan bikin kelompok, ya bikinlah kelompok yang baik dan bikinlah sesuatu yang berkualitas apapun, agar untuk nyari sponsor akan lebih mudah gitu. Nah, sementara di Danais kan wong wis ana danane kok. Jadi aku ya wis ogah repot-repot. Akhirnya metune sakanane. Elek ra apa-apa wong wis apik elek ya tetap dibayar. Nah itu. Nah, sebenarnya kan anunya di situ itu. Saya sih masih punya sebuah keyakinan sih Pak, di sela-sela televisi yang nyuwun sewu tontonannya ya kalau saya sih saya nilai sebagai tontonan yang kurang bermutu gitu. Seni pertunjukan sebenarnya kan bisa menjadi alternatif tontonan yang katakanlah mengedukasi lebih apa ya namanya baik daripada televisi yang membosankan yang hanya itu saja. Harusnya seni pertunjukan itu menjadi alternatif yang cukup baik. Kenapa itu tidak ditiketkan kan begitu? Ya karena tidak ada pemberdayaan masyarakat, sing metu kuwi wae. Misalnya engko ning gedung kene sok pertunjukan iki ndelok kuwi meneh. Terus engko ganti bulan ada ini lagi kuwi meneh gitu. Nah, kalau di dananya itu dana itu disebar kemana-mana sebagai pemberdayaan masyarakat, maka selalu muncul sesuatu yang baru. Kalau gedung pertunjukan di Jogja sih misalkan wah kita ndak lah. Apa artinya ada lah. Selain taman budaya kan banyak gedung-gedung atau ruang-ruang publik yang bisa digunakan untuk itu. Kalau mindsetnya gratis, yo neng di Plaza Taman Sari Ngasem itu ya iso. Atau justru malah di ruang-ruang Atau di ruang-ruang di kampung-kampung. Yang sasarannya juga malah justru bukan orang seni ya Bang. Iya. Nah makanya kan gini loh, kesenian itu kan tidak untuk orang seni. Kesenian kan harus bisa diakses oleh siapapun, meskipun kesenian itu adalah multi interpretasi. Iya toh, kan tidak bisa kesenian tuh arepku ki ngene iki kok wong kae ngatekke liya ya ora iso yo. Ya terserah yang nonton mau diinterpretasi kayak apa enggak apa-apa. Kalau di gedung sih yang temuan saya yang nonton kancane dhewe. Berarti makanya kan wong seni tau iki nonton. Jadi dana Rp1.000 iki cuma kelilingnya cuma di situ aja, tidak bisa melebar. Tapi kalau Rp1.000 iki dikasihkan ke komunitas di kampung mana kan menjadi melebar. Tapi ketika dikasihkan oleh seseorang ini ya wis kuwi wae. Apakah Jogja akan begitu terus? Enggak berkembang itu. Enggak berkembang kayak gitu kan. Ya, jadi repot. Ya menurut saya itu pemberdayaan masyarakat dan investasi sumber daya masyarakat itu dalam bidang
kesenian, kebudayaan kesenian. Nah, ini ya kesenian apapun loh ya. Wong saya mewartakan taman budaya di kampung aja nggak tahu. Nggak tahu. Ini terus sama saya ya. Di daerah saya Sewon tuh nonton ketoprak neng kono. Bukan ono ketoprak rutin ning kono. Itu nggak tahu, Pak. Sampai tidak tahu berarti kan itu kan katakanlah taruhlah satu pementasan tiketnya bukan tiketnya apa namanya? Kuotanya 300 kursi atau 1000 kursi ya. Itu kan sangat sedikit sekali sebenarnya kalau dibandingkan dengan seluruh warga Jogja atau populasi penyebaran efek dari sebuah peristiwa seni itu kan rubber effect tuh Pak itu kalau ada di gedung yang hanya 1000 katakanlah begitu. Sementara sing sasarannya ya akhirnya paling banyak ya konsernya pemain atau keluarganya pemain atau lingkaran sekitar proses itu gitu. Tidak pernah sampai kepada petani nonton ketoprak dan sebagainya nggak pernah sampai ke sana. Nah, kalau itu dia mainnya di wilayahnya dia kan banyak orang yang nonton, banyak. Artinya Dana Is memang betul-betul untuk masyarakat. Jelas itu loh sasarannya jelas. Bukan Dana Is bukan untuk seniman. Gitu. Itu kritik untuk teman-teman semua para pelaku kesenian seni pertunjukan ya. Saya pikir bolehlah kita membuka satu atau membuat sebuah terobosan pentasnya barangkali sasarannya juga dilebarkan lah, tidak hanya soal masyarakat sendiri. Tapi ya iso ning pentas ini kan bisa teman-teman pentas. Sekolah-sekolah juga perlu ditambah. Enggak ada loh Pak yang melakukan aksi pementasan di lembaga pendidikan. Yang di SMA mana kan dia punya. Akan lebih menarik nek pentas seni teater atau tradisi ketoprak misalnya atau dagelan Mataraman dikenalkan di kalangan sekolah itu kan lebih menarik dengan tema-tema yang tidak hanya soal revitalisasi sebuah cerita lokal tok enggak, tapi bisa dikamben dengan unsur pendidikan misalnya. Dilebokkan sekolah memang kudu ono koridor tertentu ya Pak ya, misalnya harus mendidik dalam konteks ya kan banyak misalkan secara naskah ketoprak di kampung mana kan juga tidak cerita tentang babat Mataram yo apa Suminten Edan kuwi ora. Kalau bisa kan cerita bagaimana penulis naskah ini mengajarkan di kampung ini ada persoalan apa. Oh iya ya Pak. Jadi ketoprak menampilkan atas persoalan kampung itu. Kan banyak. Malah dekat dengan warganya. Misalnya tentang pemilihan RT kayak atau apa. Kan tidak harus raja. Iya. Iya toh ketoprak carangan kan bisa. Kan raja tidak mesti harus kuluan terus mengkilat-mengkilat kan enggak. Apakah benar raja dulu seperti itu ya belum tahu juga. Raja ya iso pokok waton ketok jajasan yo ora apa-apa. Artinya bukan berarti ini merusak pakem, wong saya itu juga nggak percaya dengan pakem. Di Jalan Kaliurang, Pak. Nah ya pakem Jalan Kaliurang. Nah pakem itu sing gawe sapa to? Wong yo anonim. Apakah masyarakat tidak boleh bikin pakem sendiri? Misalkan ketoprak pakem desa A. Ketoprak pakem desa D, B. Wah, semakin banyak variannya, semakin hidup. Ya kayak kuliner tadi, semakin banyak varian tuh semakin hidup. Dan sah masyarakat membuat itu ya Pak ya. Sah, ora dosa. Ora ana undang-undang yang larang pakem yuk dihukum ra ono. Dalam kesenian loh ya. Enggak ada. Gitu teman-teman saya. Selama ini kalau berbicara soal itu seni pertunjukan ini saya agak sedikit konsen seni pertunjukan karena agak rumit juga Pak. Teman-teman yang bisa menembus pasar itu atau menembus katakanlah tiket itu justru malah teman-teman muda dalam koridor kampus misalnya komunitas-komunitas kampus tuh sampai sekarang mereka masih, saya pernah berdiskusi panjang dengan beberapa komunitas teater kampus tuh mereka tetap akan meniketkan hal itu sekalipun mereka sadar juga bahwa yang nonton itu pasti masyarakat mahasiswa sendiri, kalangan mahasiswa sendiri, tapi mereka tetap bertekad aku nek soal tontonan tetap kudu tiket ke Mas Anes karena iki ya satu edukasi terhadap tontonan. Saya mempercayai bahwa teater itu adalah tontonan yang sangat keren, edukatif, terus sebagai wahana alternatif di sela-sela televisi yang sedemikian rupa. Yang pertama, yang kedua ya untuk mengembalikan juga ongkos produksi karena kita bermula dari komunitas yang katakanlah ongkos produksinya juga terbatas, tidak didanai siapapun kecuali mungkin subsidi di kampus yang juga tidak besar, tidak besar. Sehingga mereka yang ketiga mereka juga berlatih manajemen juga Pak. Ya, nah di situ sebenarnya kan Dana Is bisa menyetorkan mentor-mentor
Oh iya. Yang itu yang dibayar. Kalau pertunjukannya berbayar kan bukan urusannya mentor. Mm-mm. Urusannya institusi itu, urusannya kampus atau sekolahan itu. Ini ngirim mentor skenario, mentor sutradara, mentor manajemen, ngajari kui. Iki yang didanai sih. Ya. Ning outputnya misalkan teater iki atau pertunjukan ini, ya kuwi urusan ekonomi harus berbayar. Kan bisa seperti itu. Bisa. Mementori, bisa gitu. Jadi mementori pertunjukannya SMA mana atau kampus mana. Mendampingi, ini ya dampingi tenan. Orang ming waton jeneng. Kan ada itu Pak Rodus, pendamping budaya. Anda terlibat nggak? Itu gimana itu? Mendampingi mentor-mentor ngelatih tok atau bagaimana? Jatuhnya tidak mesti, biasanya membantu, harusnya membantu administrasi. Ya. Itu kan Ya. kurang tahu pendampingan budaya yang benar. Nah, sebenarnya kan banyak di Jogja itu wong ada punya isi kok. Ada isi yang punya fakultas apa? Tata kelola, ada UGM, ada UNJ, ada UMY yang saya kira dia bisa membantu secara manajemen kan bisa dilibatkan. Bekerja sama Pak ya? Bekerja Dinas sama. terkait bekerja sama Iya. dengan kampus isi. Nah, bisa. gitu kan dana ini aktif gitu loh. Alamatnya akeh. Tidak pada 1-2 orang gitu. Ya dihidupkan. Gitu loh. Sebagai mentor oke kok. Menurut saya bagus itu. Karena supaya ini ya benar-benar ya berkualitas sih relatif juga. Artinya supaya bagaimana satu bentuk kesenian ini bisa diakses oleh banyak pengetahuan, banyak disiplin ilmu. Toh. Iya. Nah, pertunjukannya itu wis selesai kok. Hmm. Di tiket ke jono udah lah itu urusan anu lah. Tapi pranya ini loh, proses menjadinya ini yang ini yang harus dijaga betul, harus di apa ditutke ya, diarak betul, dianu betul, diperhatikan betul. Lah iki sajane dana iso nang kono. Iya. Misalnya perguruan tinggi A nekakne tokoh iki untuk mendampingi. Kan apik. Indah kalau seperti itu Untuk sebenarnya. pendampingan penyutradaraan. Untuk satu orang lagi pendampingan tentang naskah. Satu lagi pendampingan tentang manajemen. Misalkan 3 itu ya. Manajemen pertunjukannya gitu loh. Kan belum tentu sih kampus itu paham tentang itu. Nah, ini tapi yang dikirim juga orang-orang yang benar loh ya, bukan asal comot orang loh. Yang tahu manajemen pertunjukan benar, yang tahu tentang penyutradaraan yang benar, yang tahu tentang naskah yang benar. Akeh kok di Jogja. Orang yang banyak. Pembina. Ada anak sastra, fakultas sastra sak bajek kok. Fakultas sastra banyak banget Pak. Gitu loh. Nah, Tapi itu Pak Ong banyak. masih yakin ya terhadap kondisi Jogja hari ini ya, maksudnya keberlangsungan industri kesenian lah, terutama seni pertunjukan ini akan bisa menghidupi si seniman ya Pak. Masih yakin ya Pak ya dengan seluruh Kalau itu pergulatan di sela-sela ini. Yo Di yakin antara iyalah. posisi. Di Jogja itu paribasanya kan gini, semua orang tuh hampir seniman loh di Jogja itu. Saben kampung ada punya kelompok kesenian loh. Karawitan biasanya ada, jadilan ada. Apa kayak jenenge? Prajurit Katon kayak yo ono. Bergodo. Bergodo itu hampir semua kecamatan atau kampung atau itu punya. Artinya kan sebenarnya dia iso. Cuma iki sopo toh sing memfasilitasi. Mereka lahir dengan urunan sendiri, anu sendiri gitu. Nah, sekarang bagaimana menaikkan kualitas masing-masing kelompok seni di kampung-kampung ini loh yang jadi persoalan. Misalkan kampung saya di sini di Niti Prayan punya kelompok pengrawit. Ya wes sisane ya secara tradisi dia bisa ngene, tapi bagaimana karawitan di sini bisa menjadi lebih? Yo golek mentor sing apik yang mentornya ini didanai oleh Danais untuk ngajar. Ya kalau sekarang sih ada sih yang pendamping itu. Pendamping itu. Ning tenanan loh ya. Nanti outputnya bisa misalkan festival gamelan sak di ya walah yo. Berarti Itu iso wae juga- ya Pak ya enggak misalnya dinas terkait apa namanya itu membuat semacam paguyuban sutradara, Bisa. paguyuban kelompok Bisa.
artistik, Bisa. kelompok sound system Iya, sing itu kuwi bisa. kemudian dilempar-lempar ke kampung-kampung ngajari gitu lah. Nah, Jadi itu pembinaan iki, Bung. gunanya lagi ada jejaring. Kita kan akhirnya menjadi jaringan yang kuat. Misalkan soal kelompok lighting man misalnya. PY untuk iki aduh orang duwe kok. Oh iya aku biyen ngajari cah kae. Iya. Cah kae tak jak secara ekonomi sing dijak. Ada mata rantainya itu nanti, Bung. Iya. Jadi makanya satu aktivitas itu kalau bisa punya jejaring-jejaring yang jejaring ini nanti secara ekonomi berfungsi di luar dana es lo ya. Ya. Kan gitu. Misalkan soal penyutradaraan, oh iya ding iki aku ngene, astradaku tak njukuk cah Gunung Kidul ke apik mbiyen. Dijak dilibatkan. Ini yang mandiri ya, yang mandiri. Nah, fungsi dana es pemberdayaan masyarakatnya ya gitu itu. Didik uang, didik supaya jejaringnya kuat. Nah, kalau jaringan ini kuat, Jogja kan dahsyat, Bung. Mau bikin sesuatu tinggal nyumprit wae geruduk. Pasti penuh gitu loh. Saya bukannya nganu ya. Di Bayar Kangen itu yang saya tambahkan jaringan. Jaring ini harus saya kuati dan saya layani betul gitu loh. Meskipun setiap event pasaran tak rolling toh. Nggak bisa lah kalau itu tetap. Ya sekarang pesan ada yang tetap karena itu ikon. Tapi yang lainnya harus di rolling supaya semua kebagian. Kayak gitu. Nah, jejaring ini nek misalkan saya bikin pasar kangen di luar taman budaya. Oh, mbok tak WhatsApp langsung kebak. Kayak gitu. Nah, jejaring ini penting. Networking ini penting. Nah, terjadi networking ya dari pemberdayaan masyarakat. Betul. Ketika mereka diberdayakan, kualitas manusianya dinaikkan, kualitas produksinya, kualitas kreativitasnya ditambahi, pengetahuan-pengetahuan kan tentunya dia akan mau masuk dalam jaringan kita. Networking ya teman-teman, berarti nek sing kae bikin sebuah proses kok yang terlibat itu saja dan kelompoknya aja berarti nggak punya networking sepertinya itu. Ya enggak ada. Tidak punya networking itu, Bung. Relasinya nggak punya itu berarti. Agak Pak. Semua orang itu bisa kok. Ya. Asal diajari. Jadi bukan justru dicurigai. Bukan dicurigai, bukan disebrat, tapi diajak. Networking. Networking penting. Oke, Pak Ong. Kita beralih deh kepada Jagat Film, Pak Ong. Gimana Pak Ong, Jagat Film Indonesia? Kabarnya baik? Itu sudah lebih baik ya. Oke. Banyak banget industri film. Apalagi di Jogja. Sekolah film banyak toh di Jogja itu. Oh, udah mulai banyak ya? Banyak, isi aja ada. Terus akademinya akademi film itu ada. Oh, Jogja Film JFA, Academy. terus semua perguruan tinggi yang punya jurusan komunikasi semua bikin film. Broadcast. Belum yang secara mandiri kelompok-kelompok di luar pendidikan banyak. Nah, kalau menurut saya Jogja itu secara besar itu studio film. Nah, sebenarnya kalau saya masuk dalam dunia film itu saya berharap bahwa pemerintah itu memberi fasilitas perizinan yang mudah untuk industri film. Oh, sulit ya? Itu loh. Ya ada yang sulit, ada yang macam-macam lah. Dimudahkan. Kayak gitu. Saya sih lebih cenderung ingin mengetahui proses kreatifnya Pak Ong nih, banyak yang tanya. Kan Pak Ong kan banyak terlibat sebagai art director ya di beberapa film. Justru yang saya ingin tahu dan teman-teman lah proses kreatif bagaimana menjadi seorang art director dalam sebuah film garapan tertentu. Taruhlah sampelnya apa gitu, Sugio atau apa langkah yang dilakukan oleh Pak Ong. Yaitu tadi pengalaman empirik untuk membaca dan melihat dan merasakan itu harus dilakukan. Misalkan ya ada sebuah film dengan setting kejadian tahun Indonesia tahun 1930 atau berapa lah kayak gitu. Itu yang harus baca adalah bentuk wajah orang itu. Beda loh. Mereka kan dulu masih tirus, kurus, hitam kecil. Masa orang dulu gemuk-gemuk gede-gede itu kan. Nah, jadi dalam satu frame film menjadi tidak pantas. Menjadi tidak artistik. Produser saya itu nggak bisa main. Karena film dengan setting itu adalah film sebuah
antropologi visual. Nanti antropologisnya, sosiologinya harus diperhatikan betul saat keadaan saat itu, bentuk manusianya, bentuk kostumnya, bentuk manusia, bentuk rambutnya, bentuk tubuhnya, bahasa tubuhnya, itu harus dipelajari. Misalkan kalau bahasa tubuh orang dulu itu nggak mungkin ada orang terus duduk sama, nggak mungkin, pasti duduk di bawah, nggak dodok untuk orang kecil. Nah itu harus diperhatikan. Nah itu adalah kalau untuk saya itu sebagai elemen artistik. Jadi manusia itu sebagai elemen artistiknya. Prosesnya tetap riset Pak. Ya riset, membaca, riset, macam-macam, dan riset itu penting banget. Dan riset tidak harus rumit terus pakai metode, nggak usah lah. Ya riset kadang googling foto lama, atau kadang saya ke desa, atau saya kadang ngobrol dengan orang dulu betul. Kayak gitu-gitu. Banyak melihat foto-foto lama, banyak ini, oh seperti ini, terus mengurut benda-benda, oh ini benda antik, dulu bagaimana sejarahnya, ini, iya meruntut kesejarahan benda-benda. Iya, Oh, bentuk tahun piro diruntut Pak Produser. Bentuk tumbuh-tumbuhan aja berbeda, masa zaman dulu terus diam-diam ada gelombang cinta, kayaknya ndak ada lah. Kok tiba-tiba nenggon film Sugio ono gelombang cinta. Wah, ngawur kayak ngawur gitu loh. Gitu. Nah, berarti kita harus belajar sejarah tumbuh-tumbuhan saat itu, sejarah buah. Tentunya saat itu mesti jambu mente, serikaya. Iya. Jadi benda yang masuk dalam film itu memang menjadi sesuatu yang unik ketika orang sekarang menonton. Iya ya. Jadi ada daya ingat gitu loh. Anggur ya. Anggur ora ono. Ya mungkin ada tapi anggur lokal. Kalau misalnya anggur yang sekarang itu ya mungkin jadi aneh. Atau apel yang mewah-mewah yang bagus-bagus itu, apel Washington atau apa ya, mungkin belum. Tapi itu harus dilihat dulu. Saat itu apa jenis bunga-bungaannya. Mungkin dulu melati, mawar. Sekarang ada bunga apa namanya, armabilis atau apa itu, bener nggak tahun dulu ada bunga kayak gini? Itu harus dilihat. Nah ketika misalkan sekarang kan banyak anggrek yang berwarna-warni yang itu kan, terus masuk dalam setting dunia itu, masuk dalam cerita film setting tahun 30-an, mungkinkah? Kan lebih bagus kalau ada bunga sepatu. Itu orang sekarang akan iya ya, ada bunga sepatu ya. Nah jadi di dalam film unsur-unsur atau elemen-elemen artistik itu, saya mencarikan sesuatu yang sebenarnya orang itu sering lihat, tapi ketika itu dimunculkan dalam film itu orang akan terkejut, akan oh ya kayak gitu. Pohon pisang misalkan, orang sekarang tabu, pohon pisang kuno jadul, justru dalam film itu kita munculkan. Orang masak pakai ini jantung pisang misalkan, kan sangat logis saat itu. Jadi hal-hal yang unik yang sudah usang, yang sementara kita sering lihat, itu kita munculkan. Jadi pesone cara ngetok barang ya cara motongnya beda. Orang dulu sama sekarang cara ngupas, marut klopo gitu tuh beda. Nah itu bahasa tubuh, itu harus dipelajari. Kalau soal lokasi Pak, golek kadangnya angel Pak golek lokasi. Sulit. Sekarang mencari lokasi yang misalkan untuk tema film tahunan itu sulit. Jadi ya kita terpaksa harus bangun sedikit-sedikit. Kadang buat studio. Buat studio, atau kita melihat sesuatu. Misalkan zaman dulu kan pohon itu kan besar-besar ya. Wah itu nyari pohon yang besar yang sekian itu kan sulit banget sekarang. Nah kalau ada pohon yang besar itu coba ini kita pertahankan. Itu nanti kalau masuk dalam satu film itu akan jadi unik. Di mana ya ini lokasinya? Bulrano. Ataupun ada tapi di daerah mana kayak gitu-gitu ya. Jadi satu hal yang unikum itu harus dimunculkan. Nah belusuan Pak. Ya no. Ya belusuan kemana-mana. Kita harus belusuan kemana-mana mencari untuk supaya karakter film ini dapat. Nah itu tugas art directing. Sebenarnya itu kan production designer. Saya sebenarnya lebih pada production designer. Jadi production designer membawai art directing, membawai kostum designer, makeup designer. Nah itu di bawah production designer. Production designer itu untuk menentukan bagaimana sih look film ini gitu.
sampai kepada tataran keaktoran ya berarti Pak. aktoran sampai wajahnya, Apa jenenge iki? Anatomi. anatominya. Dasi nek jaman semono iki Nah, potongane ngene lho Bung Kadang rambute. sekarang kan orang-orang kan ngawur waton ki populer dilebokne iki dilebokne ya wis dadi Ada yang ngawur. ya ada lah Siapa itu? beberapa yo ora usah. Ya ada beberapa yang itu saya secara gestur nggak masuk, secara wajah nggak masuk, jadi film itu karakter jadi aneh gitu loh, jadi Ya, aneh bagi saya tapi nggak tahu bagi penonton yang, karena gini juga ketika itu dianggap benar oleh penonton sekarang 10 tahun 20 tahun berikutnya kalau ada orang riset film Indonesia tentang itu menggunakan film itu jadi bener ya. Iya toh. Iya. Misalkan kan bikin kesalahan membaca setting Indonesia tahun 40, kita bikin kesalahan sekarang 10 tahun 20 tahun berikutnya Dianggap benar. ada orang riset tahun 40-an Indonesia apa ya risetnya pakai film itu jadi benar. Oh bahaya iki. Kira Nah oleh ngawur gitu berarti Pak. makanya kalau kita bertanggung jawab terhadap generasi kita, terhadap keilmuannya ya harus benar, nggak ngawur gitu loh. harus bisa membaca soal futuristik loh ini Bung. Soal Kayak masa gitu. depan Jadi loh ini. gini, kesenian itu tidak untuk hari ini, untuk investasi ke depan. Ya, sip. Itu loh. Nek kesenian hanya untuk hari ini ya kuwi wong golek pangan nih. Karena kita mikir 10-20 tahun berikutnya ini loh. Ini tiga po. Wong kita aja kalau riset ya mesti nyari foto-foto lama. Nek foto lama sing tak cari mau ngawur zaman biyen. Berarti aku ya entuke ngawur. Nah, tak ubahnya seorang guru. Guru ngajari ini nek iki ngawur, mbok sak teruse sok iki yo ngawur terus. Gitu. Jadi sejarah ngawur akhirnya Pak. Ya, kayak gitu loh. Jadi kalau saya ya jadi manusia yang bertanggung jawab. Ya. Seniman yang bertanya kudu detail, kudu rigid, harus pakai komparasi, perbandingan, tidak satu sumber ya Pak. Ya, makanya kesenian tidak waton suloyo gitu loh. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang di luar seni yang bisa untuk membaca output seni itu. Angel rata Pak, dadi director ki. Yo nek gelem dolan, gelem maca, gelem macam-macam ya ora. Enggak sulit. Cuma sekarang kan semua yang dipilih, benda yang dipilih itu harus punya reasoning, harus punya alasan. Harus beralasan. Misalkan bikin kekumuhan di desa. Wah, kumuh ki terus ana dre minyak dikasih obor-obor, ada apa-apa. Sebentar, apakah di kampung itu ada dre minyak? Benar sejarahnya dari mana gitu loh. Kalau itu di perkotaan mungkin. Nah, kumuhnya kampung, kumuhnya desa, kumuhnya kota itu beda. Benda-bendanya beda. Nah, kita harus bisa, maksud saya membaca itu. Oh, ini desa potensinya punya selepan padi, ada bikin kompos, artinya kumuhnya adalah kekumuhan atau anunya sekitar itu. Meskipun di desa secara realita ada laptop, ada HP, iya, tapi itu bisa muncul sebagai sebuah keunikan. Kampung itu apa sih benda-benda yang ada di kampung? Plastik, opo macam-macam itu. Belum kota, kumuhnya apa kota? Benda-benda yang dari kota itu sejarahnya dari mana? Misalkan kalau di kampung ada pasar, berarti benda-benda itu datangnya dari pasar, dari ini. Wah, itu harus diurut. Diurutkan melogika, harus Melogikakan dengan logika. supaya yang kita letakkan itu punya alasan yang tepat. Jadi tidak sekedar, jadi directing atau sebagai seorang artistik di film tidak sekedar usung-usung menata barang, enggak. Iya. Tapi Ya, tetap membaca ruang, membaca situasi, membaca makrokosmosnya, akhirnya menjadi mikrokosmosnya apa, itu dibaca gitu. sampai kepada dimensi-dimensi ya Bung, dimensi etnografis seperti yang sampaikan Pak Ong tadi, dimensi sosiologis, Ya, dimensi jadi zaman. ilmune ngono kuwi. Oke, nah, diteorikan kita ngono kuwi. Nek nata komposisi, milih warna, milih bentuk, itu nek bagi seniman perupa visual wis lah kuwi dadi getih. Wis Ndak usah diragukan. otomatis. Itu otomatis. Ini nek sih bingung neng kono ya ora usah. Oke. Wah, ini
warnanya nggak enak, haus, rasa. Habis banyak nggak, Pak Ang? Kalau kita Ini soal budget ya, Pak. budget ya, kalau kita efektif, murah. Oh begitu. Efektif ya, murah. Maksud saya efektif itu misalkan ada satu ruang, oh iki wong melarat, kondisinya dalam cerita itu orangnya, ya wis kayak meja, kursi, kloso, cuma sisi, wis murah. Tapi kalau bikin artistik dalam film itu tetap manut budget lah, Pak Ang? Ya, tentunya itu kalau sudah industri pasti ada pos anggaran. Nah, pos anggaran kui iso tinggal gaya apa wae. Misalkan maunya untuk ini oke, bisa neng nanti resikonya akan ini ya lebih efektif ya. Frame-nya sekian, ininya sekian harus ada kompromi itu. Ya, harus ada kalkulasinya, Pak. Ini nek budgetnya sithik njaluk kolosal ya kono PNDW kan gitu. Berarti menerjemahkan sebuah skrip kuwi satu tergantung budget atau Pak? Ya tentu pasti semuanya kalau ini industri ya budget itu Kedatangan Belanda di Indonesia nyewa londo kan waton jukuk londo sing lemu-lemu waton sing budgetnya iki 2 miliar berarti wani jebloke omah loro telu bisa kayak gitu. Dan kadang kan misalkan kalau film lama-lama itu ya di film Indonesia itu sering bule-bule ini kan ngambil asal londo tau kuwi. Oh ya. Londo lemu, londo ra pantes bang dipilih wong iki londo kok. Aduh, ini loh. Pengertian Fisiknya boleh, Ini seger-seger atau karakternya nggak muncul. Nah, kayak gitu-gitu tuh saya sering kadang sing londo bule kayak ora peduli saya. Kayak ora karena nggak pantas tubuh mereka, wajah mereka untuk memerankan penjajah kolonialisme atau bule saat itu enggak masuk. Bule wae kudu diseleksi ya, Bung, rame Iya, semuanya harus diseleksi kalau kita mau baik ya, mau kerja dengan benar ya. Boleh cerita, Pak Om, kira-kira dalam satu produksi film tertentu gitu budgetnya sampai berapa sih, Pak Om, kalau membuat artik dalam sebuah garapan yang industrial di Jakarta katakanlah gitu? Itu untuk apanya? Produksi film? Ya, untuk produksi film. Ya ada yang 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Bahkan ada yang sampai 12 miliar. Kayak gitu. 15 miliar? Ada lah, kayak gitu ada lah. Dan itu tergantung skrip. Ini mau selebar apa, yang terlibat berapa, kayak gitu-gitu. Walaupun hanya ada 3 miliar bikin film ini, yo iso wae. Semua punya risiko. Ya, punya risiko, Bang. Frame tidak boleh lebar karena menyangkut setting atau lokasinya, kalau sana bocor elek kayak gitu-gitu. Jadi sebagai production designer harus bisa memikirkan hal itu. Terus ada permainan green screen itu lebih enak. Nah itu kan kalau sekarang kan ada green screen, tapi setahu saya ya di Indonesia itu di filmnya green screennya yang bagus banget belum ada. Misalnya kayak Harry Potter atau Lion King itu kan bermain dengan green screen, hampir sekian persen green screen. Apa, Pak? Kendalanya karena memang sumber dayanya yang belum ada, sumber atau daya dan teknologinya. Oh, teknologi belum ada. Sumber dayanya dan teknologinya. Soalnya kadang kan lihat teknologi di film itu agak lucu, Pak. Kadang tawonnya yang TV, tawonnya sing ngene kok ndelake rene. Ini kok menjadi aneh, kadang kegeden, kadang ke ini. Nek bahasanya saya mungkin wagu gitu. Ya wagu kan itu. Makanya saya menghindari green screen. Real lah kalau bisa. Green screen kecuali nek kepepet banget, tapi kecil ya enggak apa-apa. Jadi kan Pak Ong ketika jadi art director kan punya tim di bawahnya gitu. Itu ini soal penghasilan seorang art director tuh gede ya, Pak Ong ya? Pak Ong sendiri misalnya. Ya iso nggih urip. Oh, sing urip ya. Boleh cerita, Pak? Sampai berapa gitu? Wah, nek angkane iki ya molak-malik tergantung filmnya, tergantung industrinya lah gitulah. Nilai limitnya yo minim misalnya 100 katakanlah seperti itu lah. 100 juta ya, Pak? Minim misalkan bisa seperti itu. Itu jatahnya Pak Ong sendiri ya itu ya. Misalkan. Misalkan bisa. Kan kita ngomongin jagat film kan gede banget kalau kita melihat Jakarta itu kan casingnya kan luar biasa dalam dunia. Iya, kalau TV, industri ya. kan logis banget. Misalkan mereka nanti kalau boom filmnya bagus, wih badinya akeh banget loh. Tambah lagi, Pak. Di luar honor atau sudah? Enggak, beli habis lah. Oh, beli habis ya, Pak. Jual putus lah. Kan gini ya. Orang misalnya gini, orang seperti saya yang di balik layar katakanlah ya. Di layar Pak Ong Burine. Neng Burine itu misalkan yang bikin ini. Setelah film itu launching misalnya premier ya. Lah kanggo aku ki.
Sing kanggo ki bintang film kae sing meskipun maine ming sithik wah macake ngono. Oh, yang di depan itu. Yang orang produksi di layar kayak lighting kayak gitu harus praktis dianggap rampung. Honore atau bayarannya juga berhenti juga di situ Bang ya. Ya, Artinya kalau kemudian film itu booming atau laris, iya. Iya, beli putus kontrak lagi. iya, putus kontrak. Ya itu resiko kok, resiko industri seperti itu. 100 juta teman-teman. Bagi saya sih enggak apa-apa kalau memang dia memang seperti itu ya golek pangan ya. Enggak apa-apa, artinya kecuali nek kok produser apian yuk diciprati ya itu duit nemu lah kayak gitu. Soalnya kalau menjadi art director juga nggak bisa sendiri kan. Tentunya pasti punya. Nah, semua pekerjaan itu sekarang enggak bisa sendiri. Oke. Baik keseniannya sifatnya apa personal ya kayak seni rupa itu sekarang banyak teman-teman menggunakan artisan. Banyak teman-teman yang ngajak dialog temennya untuk bagaimana gagasan. Terus aku melaksanakan pemahaman, yo pasangan dewe nek art pribadi. Iya toh? Kan mesti menggunakan jasa display, jasa ini. Jadi kesenian ini aktivitas kesenian tuh kalau bisa secara ekonomi itu banyak yang terlibat. Pak Ong juga bikin tim tuh Pak. Ya harus ada tim. Kayaknya nggak tahu kalau sastra mungkin ngarang dewe anu dewe diwaca dewe. Ya, kalau sastra ada 2 jalan tuh Pak. Satu jalan komunitas berkomunitas. Yang kedua jalan personal karena arenanya kan media dan buku kan. Ya buku melibatkan penerbit, melibatkan layouter, desainer, terus pemasaran dan lain sebagainya kan gitu. Di Jogja belum ada ya lembaga artistik yang banyak, belum ada ya berarti ya. Nggak tahu ya, tapi Kalau Pak Ong sendiri ya tidak menggunakan lembaga atau tidak menggunakan saya sebuah PH gitu enggak ya? Jadi Pak Ong membuat sendiri bersama beberapa teman ya. atas nama personal Pak Ong ya. Ya temen bae iso gonta-ganti, sapa wae sing iso. Artinya bukan lembaga dalam konteks Enggak, saya lembaga artistik riset. Saya mandiri apa jenenge partikelir. Dewe. Oke. Itu. Paling besar dapat berapa Pak Ong pernah gitu? Boleh diceritain? Aduh. Boleh enggak juga enggak apa-apa. Yo iso nggih urip suwe ngono wae lah. Oke. Sekalipun juga sekali proses membuat film itu juga cukup lama ya Pak Ong ya. Dalam sebuah garapan film proses risetnya Ada Pak Ong sampai eksekusi itu pra action atau 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Lama ya. 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu Lama ya, Pak. paling tidak udah. Ya kalau mau serius ya gitu. Tapi ya kadang ada 2 minggu seminggu itu tak lihat naskahnya gitu. Oh cukup seminggu. Oke. Artinya kita harus melihat apa? Kadang ada yang setahun. Loh, ada film apa itu? Ada. Dulu Sugio itu setahun kayaknya. Cokro itu setahun Oh, gila. persiapannya. Serigit itu ya karena hubungannya dengan visual ya Wibu. Dengan visual. Ini kalau ketemu sutradara yang serius loh ya. Wah. Juga kalau ketemu dengan sutradara serius. Berarti Kalau ada yang nggak memang- serius nih berarti. Kalau memang niatnya mau bikin film bagus, produk bagus loh ya. Kalau yang panggung, tata panggung. Otak panggung itu kan gini, karena saya juga sering main dengan satu kelompok ya. Satu kelompok ini memang serius profesional, mereka latihannya 3 bulan 4 bulan. Teater Gandrik itu ya. Ya misalkan 3 bulan 4 bulan, minim 2 bulan itu mereka udah latihan, tapi kalau 2 bulan kita enggak ya. Lebih dari itu latihan, eksplorasi naskah, eksplorasi permainan. Saya sering datang untuk mengeksplorasi ruangnya, artisnya kayak apa gitu. Jadi tidak makbruk dari yuk gawe yuk ngono ya ora. Tetap Ada proses. ada semua proses. Sama ya berarti 2 bulan 3 bulan Pak. Itu harus dinikmati proses Oke, itu. siap. Dan itu yang menyenangkan karena banyak eksplorasi. Bahkan satu gagasan sudah jadi kalau itu memang nggak pas ya buang betul-betul yang sudah digagas tadi buang hilang betul bikin gagasan yang baru gitu. Kalau di Teater Gandrik ada diskus Pak Ong? Jelas Ada ya? pasti itu selalu Pak Ong yang menawarkan Selalu. atau kadang semuanya itu dari kan saudara. komunal. Jadi siapa saudara baik saya siapapun boleh menawarkan sesuatu. Nah, itu kan seni komunalnya di Jogja kan itu. Jadi bukan berarti misalkan sutradara adalah penguasa tunggal, tidak. Itu semuanya gagasan di share Meskipun siapapun. ada yang masih seperti itu Pak Ong ya.
Ya meskipun ada, tapi sebenarnya kalau gini loh, jadi orang di dalam dunia kreativitas tuh paling enak kalau kita terbuka. Iya. Karena kita dapat banyak. Kalau tertutup kaku, nek orang ini, ya wis PM dhewe wae. Kayak gitu. Oke. Terus menurut saya di era sekarang ini semua harus terbuka. Saya mau wis ra iso ngapusi kok. Kowe ngapusi iki konangan. Wah itu gini-gini saya menemukan tenane nemu kowe po tak googling bono dhek maca Google. Selesai. Sopo sing arep ngapusi? Misalnya, wah aku OTW tenan po. Disokan ora ning omahe. Ya, Saiki wong ki jujur, jujur. apa adanya. Sekalipun susah cari orang jujur. Ya jujur bukan berarti jujur terus kepuasannya jujur dan goblok ki meh padha e. Akeh wong borot iki, Pak. Wis ngerti Gitu loh. jujur, wis ngerti ra jujur kok isih ngaku Artinya jujur. terbuka, fair aja lah. Jadi Fair, wong terbuka, gampang. gampang. Orang nanggung beban untuk ngapusi atau untuk apa. Rasa begegek Pak SB. Rasa begegek. Sekarang sangat dimudahkan. Sesuatu kowe googling kowe rampung. Arep ndelok pertunjukan sing apik sing idene piye to? Wah, YouTube ndelok pertunjukan yang ndi cukup sithik-sithik gabungke. Bisa aja. Bisa gitu. aja. Banyak banget. Kreatif tuh bisa reka ulang kok. Bisa. Respon ulang, menafsirkan baru Nah. melalui respon bisa. Yang tidak bisa diyakini sekarang siapa yang bikin sesuatu yang benar-benar baru, yang genuine. Ora ono. Nggak ada Pak. Ora ono. Alih ulang zaman itu Pak. Selalu mengulang atau menempel, mengaplikasi yang itu, yang ini, yang ini, yang ini. Dan itu enggak apa-apa. Asal tidak jiplak. Asal tidak Plagiat. Plagiat. Oke, teman-teman semua, yang terakhir Pak Ong, sebelum kita sudahi sowan kita. Barangkali Pak Ong memiliki semacam apa ya, Pak Produs ya? Statement. Kesan pesan terhadap teman-teman generasi muda ini Pak Ong. Seniman muda. Wah, Ya bagi saya, jadilah orang yang terbuka, jadilah orang yang berguna untuk orang banyak. Banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, banyak merasakan. Nah itu dari mana ya? Banyak sekarang tidak tertutup kemungkinannya. Bisa dari medsos, bisa dari mana. Artinya dari situ maka kalian akan menjadi banyak wawasan. Wawasan itu Anda gunakan untuk hidup. begitu teman-teman semua. Oke. Teman-teman semua, ini harus kita sudahi teman-teman karena kalau ngobrol dengan Pak Ong Hari Wahyu itu ngobrolin apa aja sebenarnya bisa. Soal pendidikan juga bisa, soal politik ya pasti bisa. Ya. Tapi teman-teman semua, untuk episode kali ini sepertinya harus kita sudahi karena sudah 1 jam lebih, 1 jam 30 menit, 1 jam 30 menitan lebih ya Pak Produs ya. Kita berbincang-bincang ngalor ngidul ngitan ngulon munggah medun soal jagat seni, jagat kebudayaan, dari mulai Pasar Kangen Peta Jogja kemudian sampai kepada industri perfilman di Indonesia. Terima kasih Pak Ong, kami sudah diperbolehkan Sama-sama. Oke teman-teman semua, harus kita akhiri podcastan kita dengan Pak Ong Hari Wahyu. Jangan lupa teman-teman semua tetap ya dukung program ini, channel Asmanara TV, silakan di subscribe, kemudian di like, kemudian di share, dan jangan lupa di komen juga boleh teman-teman semua. Kita juga membuka open sponsor dan endorse, nomor ada di WA, di deskripsi WA teman-teman semua, langsung saja menghubungi. Oke teman-teman semua, terima kasih ya teman-teman saya yang sudah menonton video-video kami, sudah mensubscribe kami, naik lagi ya Pak Produs ya. Kemarin 15,6, sekarang 15,7 loh. Saya juga memperhatikan, jebule naik 100 subscriber. Makasih teman-teman semua. Makasih ya. Mudah-mudahan bisa melebihi Atta Halilintar, saudara-saudara. Oke, teman-teman semua, sekali lagi matur sembah nuwun Pak Ong Hari Wahyu sudah diberikan kesempatan untuk sowan. Oke, teman-teman semua, ketemu lagi dalam podcastan selanjutnya bersama tokoh-tokoh berikutnya. Salam sowan. Dadah. Oke.